Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin bolu panggang red velvet. Bolunya ini cantik banget. Hasilnya juga super lembut, empuk, dan gak bikin seret di tenggorokan. Bikinnya juga mudah banget dan simple. Cocok untuk ide jualan. Untuk pemula yang mau belajar bikin bolu, resep ini dijamin anti gagal. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini aku sudah siapkan loyang. Untuk ukurannya aku pakai 22 cm. Kemudian di sini aku sudah siapkan karlo. Karlo ini terdiri dari bahan tepung terigu, margarin dan minyak. Untuk perbandingannya 1:1. Nah, ini loyangnya kita oles dengan karlo, oles sampai merata ya. Nah, kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku sudah siapkan 5 butir telur. Ini aku pakai telur suhu ruang. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh SP. Untuk SP-nya ini boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Karena ini pakai metode all in one, jadi semua bahan ini kita mixer jadi satu. Mixer sampai adonannya putih, mengembang, kental, dan berjejak. Untuk waktunya kurang lebih selama 7-10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, kalau sudah kita matikan mixernya. Dan untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini mau aku tambahkan 110 gram margarin yang sebelumnya sudah dicairkan. Kemudian lanjut, ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap ya, karena itu yang menyebabkan bolunya nanti gagal mengembang atau bantat. Kemudian di sini mau aku ambil sekitar 10 sendok makan adonan. Nah, kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan untuk sisanya di mangkok yang besar ini mau aku kasih pasta red velvet. Kemudian tambahkan juga pasta dark coklat. Kemudian ini diaduk-aduk sampai rata. Mengaduknya pelan-pelan aja biar adonannya tetap kental. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian di sini aku sudah siapkan loyang yang sebelumnya sudah kita oles dengan karlo. Nah, kemudian ini kita tuang adonan red velvet. Untuk adonan red velvet ini sudah aku bagi menjadi 2 bagian sama rata ya, teman-teman. Lanjut, kalau sudah kita tuang adonan original atau yang putih. Kemudian kita tuang kembali adonan red velvet. Nah, kalau sudah siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya aku sudah panaskan oven sekitar 10 menit di suhu yang sama. Setelah ovennya suhunya stabil, kemudian ini kita masukkan loyang berisi adonan, lalu panggang di suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 40-45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 45 menit, ini bolunya sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan langsung keluarkan dari loyangnya. Nah, ini akan aku keluarkan dari loyang.
dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian potong-potong bolu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman. Kelihatan ya, motifnya cantik banget, empuk, teksturnya juga super lembut. Ini beneran gak seret di tenggorokan, rasanya juga enak banget. Cocok untuk ide jualan, untuk hantaran, atau untuk suguhan di saat ada acara di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bolu panggang yang super simple. Tampilannya cantik, rasanya enak, teksturnya super lembut dan empuk banget. Bisa untuk ide jualan, untuk suguhan saat ada acara di rumah, maupun sekedar untuk cemilan saat santai dengan keluarga di rumah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama di sini aku sudah siapkan wadah. Lalu ini aku pecahkan 5 butir telur. Ini aku pakai telur suhu ruang. Untuk ukurannya aku pakai yang ukuran sedang ya, teman-teman. Usahakan telurnya masih bagus. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok TSP. Kalau mau diganti ovalet atau TBM bisa juga. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh perasa vanila. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan speed paling rendah terlebih dahulu. Mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita pindahkan ke speed paling tinggi. Lalu mixer kembali sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Ini aku mixer sekitar 7 menitan ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, kalau sudah putih, kental, berjejak, matikan mixernya. Kemudian di sini aku tambahkan bahan keringnya, ada 200 gram tepung terigu dan 25 gram susu bubuk. Nah, kedua bahan ini kita ayak dulu. Lanjut, di sini kita mixer kembali, tapi sebelum mixer dinyalakan kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah, mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian yang terakhir di sini aku tambahkan 180 ml minyak sayur. Nah, ini kita aduk kembali ya teman-teman, menggunakan spatula aja. Mengaduknya pelan-pelan, gunakan teknik aduk balik. Pastikan sudah tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan. Karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang. Nah, kalau udah di sini mau aku ambil sekitar 2 sendok makan adonan. Nah, ini mau aku pakai untuk motif ya teman-teman. Kemudian di mangkok yang satunya ini aku ambil sekitar 10 sendok makan. Kemudian untuk sisa adonan yang di mangkok besar ini nanti aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini aku kasih dengan pasta Black Forest secukupnya aja teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan aja biar adonannya tetap kental ya.
Nah, mangkok yang satunya kita aduk juga sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, kemudian ini kita sisihkan dulu. Dan ini adonan yang di mangkok besar tadi sudah aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian mangkok yang pertama ini aku kasih pasta pandan dan pewarna kuning makanan. Kemudian mangkok yang kedua ini aku kasih pewarna kuning makanan secukupnya aja ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk mangkok yang satunya kita aduk juga sampai rata. Ini adonannya tetap kental ya teman-teman, kelihatan kan? Oke, selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 22 cm yang sudah aku oles margarin dan ditaburi dengan tepung. Kemudian langkah pertama kita tuang adonan pandan. Setelah selesai adonan pandan, kita tuang adonan black forest. Ini kita tuang sampai menutupi adonan pandan ya teman-teman. Kemudian kalau sudah adonan black forest, kita tuang adonan yang warna kuning. Untuk caranya teman-teman lihat seperti yang ada di video. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita bikin motif ya teman-teman. Untuk motifnya ini sesuaikan aja dengan selera. Teman-teman bisa berkreasi secantik mungkin. Tapi kalau mau samaan kayak aku nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Nah, kalau sudah begini, terus kita tarik menggunakan tusukan gigi melingkar seperti ini. Selanjutnya ini siap untuk kita oven. Sebelumnya aku sudah panaskan oven di suhu yang sama. Untuk waktunya kurang lebih selama 10 menit. Setelah suhu stabil, kita masukkan loyang berisi adonan, lalu ini kita panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 45 menit. Setelah 45 menit, nah ini kita pindahkan suhunya di 170 derajat menggunakan api bawah aja ya teman-teman. Dan ini kita panggang kurang lebih selama 10-15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang. Nah, ini kita angkat. Jadi untuk total waktunya kurang lebih selama 60 menit ya teman-teman. Nah, sekarang akan aku keluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolunya sudah jadi ya teman-teman. Kelihatan gembul banget, motifnya juga cantik. Sekarang aku mau potong-potong dulu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman. Kelihatan ya teman-teman, hasilnya lembut banget seperti sponge cake. Beneran ini empuk banget. Kelihatan ya, bolunya ini gembul banget, bener-bener empuk teman-teman. Nggak seret di tenggorokan. Dan ini benar-benar moist. Biarpun keesokan harinya, bolu ini tetap lembut dan empuk. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.